Halo Ukridian, saat ini saya berada di Auditorium Kampus 1 Ukrida. Sebentar lagi kita akan menyaksikan seminar dengan tema Dampak dan Peluang Perpajakan dalam Kebijakan Diaspora di Indonesia. Selamat menyaksikan. Kepada Bapak Yuki Dewinoto, SECFP selaku pembicara hari ini. Selamat malam juga kepada Bapak Dr. Saparso selaku Ketua Program Studi Magister Manajemen, dan juga kepada Bapak Sugeng Wahyudi SEMEC selaku moderator hari ini. Dan juga selamat malam kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan selamat datang di kampus kami. Terima kasih karena telah menghadiri seminar hari ini, yaitu dampak dan peluang perpajakan dalam kebijakan diaspora di Indonesia. Mungkin tidak berlama-lama lagi, kita mau sama-sama buka acara kita malam hari ini dengan doa. Saya akan memimpin secara Kristiani. Mari sama-sama kita berdoa. Selamat malam Bapak, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Bapak, kami bersyukur buat semua kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur juga kalau kami boleh mengadakan acara hari ini, seminar di Kampus Ukrida. Biarlah Tuhan yang boleh pimpin seminar kami dari awal sampai akhir. Terima kasih juga untuk penyertaan-Mu selama kami dalam perjalanan sampai ke tempat ini, dan juga untuk berkat jasmani yang baru saja kami nikmati. Biarlah sungguh semuanya itu boleh menjadi kekuatan bagi tubuh kami juga. Dan biarlah kami sungguh-sungguh siap untuk mendengarkan seminar hari ini. Dan biarlah seminar hari ini boleh juga memberikan sesuatu bagi hidup kami, dan kami boleh mempergunakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan acara kami dari awal. Berkati untuk pembicara, berkati juga untuk kami yang mendengarkan, agar semuanya boleh berjalan dengan lancar, dan biarlah nama Tuhan yang boleh dipermuliakan. Terima kasih Bapak, kami serahkan acara kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan yang boleh memimpin semuanya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Oke, yang pertama kita mau sama-sama dengarkan sambutan dari Ketua Program Studi Magister Manajemen Ukrida, yaitu Bapak Dr. Saparso SEMM. Kami persilakan. Selamat datang dan selamat malam semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagi Pak Yuki yang hari ini akan menjadi narasumber kita. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Bapak sekalian yang hadir di Fakultas Ekonomi Ukrida. Pada malam ini sebetulnya acara ini adalah acara kuliah umum, khususnya untuk Magister Manajemen, karena tanggal 2 April nanti kita akan melakukan perkuliahan perdana untuk Magister Manajemen. Nah, kebetulan kita mendapatkan sponsor, artinya dari Ibu Bapak yang dari GEP dan FPSB. Ini adalah atas inisiatif dari, kalau nggak salah saya nggak tahu, atau Pak Hendra atau Pak Tri Joko yang mengajak kita isi aja Pak dengan pajak. Karena Pak, karena pajak bulan ini adalah merupakan hari pajak, katanya bulan pajak hari ini. Pak, saya bilang kalau biasanya orang itu kalau ingin dengar pajak, khususnya untuk perorangan, pajak itu adalah merupakan beban. Nah, karena merupakan beban, ya mestinya kewajiban tapi menjadi beban, sehingga orang yang perorangan tadi adalah bagaimana caranya mengurangi beban itu, sehingga yang dibicarakan adalah bagaimana sih untuk menghindari pajak. Nah, kemungkinan nanti Pak Yuki ini akan menyinggung masalah itu, bagaimana supaya kalau kita bayar pajak ini ikhlas begitu ya, tanpa dipaksa-paksa dan tanpa juga menghindarinya. Nah, itu mungkin ada trik-trik supaya orang itu tidak menghindari pajak. Nah, inilah munculnya kegiatan ini, dan kemudian CEP yang saya kira yang lebih banyak hadir. Saya kira ini hari ini itu yang
mendaftar di sekretariat lebih kurang 260 orang. Saya juga kaget dan heran kok segitu banyak, begitu menariknya dengan adanya acara pajak ini. Padahal kita sudah biasa melakukan awal kuliah diawali dengan general stadium, biasanya begitu, atau seminar-seminar yang tidak begitu besar. Nah, namun demikian saya sekali lagi ucapkan terima kasih yang sebenarnya atas inisiatif dari teman-teman sekalian yang telah mendukung acara ini. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh Pak Zuki nanti adalah bisa bermanfaat dan membuka wawasan kita terhadap perpajakan, sehingga nanti kita sebagai wajib pajak menerimanya dengan ikhlas tadi. Nah, saya kira itu. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan kami mewakili juga dekan pada hari ini. Tadi kebetulan sudah ada pelatihan-pelatihan sehari penuh hari ini tentang manajemen kepemimpinan juga, sehingga kelihatannya capek sehingga nggak bisa hadir di sini. Itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih, selamat mengikuti acara seminar ini. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Dr. Saparso atas sambutannya. Mungkin tidak berlama-lama lagi juga kita akan langsung masuk ke acara inti utama kita hari ini. Mungkin saya bacakan moderator kita hari ini. Beliau adalah staf ahli rektor Ukrida. Kemudian telah 20 tahun, kurang lebih ya, 20 tahun berkarya di Ukrida, lebih kali 20 tahun lebih berkarya di Ukrida. Dan juga beliau adalah salah satu perintis dan pionir Magister Manajemen Ukrida. Jadi kalau tentang apapun tentang Magister Manajemen boleh tanya Pak Sugeng, pasti dia tahu. Ya, mungkin kita sambut sama-sama Bapak Sugeng Wahyudi SEMEC. Dipersilakan untuk menempati tempat yang telah disediakan. Ya, Bapak Sugeng muter lewat belakang. Pengen kayak artis keluar dari panggung. Silakan Pak. Terima kasih Bu Colin. Selamat malam Ibu Bapak. Selamat datang di Ukrida. Jadi sebelum kita mulai seminar kita, kami akan coba sedikit memperkenalkan Ukrida, khususnya bagi Ibu Bapak yang mungkin baru pertama kali ini ke Ukrida. Tapi mayoritas memang mahasiswa semua ya. Baik, kami akan perkenalkan sekilas tentang Ukrida. Tolong di slide show deh. Nah, Ukrida ini berdiri tahun 67. Jadi tahun depan itu adalah tahun emasnya Ukrida. Ukrida memasuki 50 tahun. Yang tadi ya, kita tolong di slide show aja yang iya, bagus. Jadi tahun 67 kita berdiri, sudah 50 tahun Ukrida berada. Kita berada tadinya satu yayasan dengan BPK Penabur, tapi kemudian pemerintah mengharuskan dipisah antara pendidikan tinggi dengan pendidikan menengah. Maka kemudian Ukrida berpisah dengan Penabur, tapi tetap menjadi satu saudara dalam BPK Jabar. Ini 3 kampusnya. Jadi yang pertama di sini di Tanjung Duren. Dulu memang banjir, tapi sekarang masih banjir, tapi sudah berkurang. Yang kedua ada di Jalan Arjuna. Kalau Ibu Bapak lewat tol ke Merak, di sana ada kampus kita kedua, dan sebelahnya adalah rumah sakit yang sebentar lagi jadi Rumah Sakit Pendidikan Ukrida yang kedua. Karena kita punya yang pertama di Cibinong. Yang ketiga adalah kampus 3 di Kelapa Gading. Ini untuk melayani yang daerah timur. Jadi kita punya 3 kampus. Kemudian ini visinya menjadi program studi magister manajemen yang unggul ya, di tingkat nasional, regional, internasional. Nah, ada kata-kata terakhir yaitu berlandaskan nilai-nilai Kristiani, karena Ukrida sendiri membawa misi sebagai Kristiani. Ini nilai-nilai yang dianut oleh seluruh warga Ukrida. Yang pertama U-nya itu adalah untuknya. Jadi warga Ukrida selalu memberikan yang terbaik. Yang kedua, komunikasi. Komunikasi itu membagikan pengetahuan kepada masyarakat luas. Kemudian relasi, jadi bergandengan tangan mencapai tujuan. Kemudian inovasi, disiplin, dan terakhir
berpikir kritis, analitis. Jadi kalau disingkat Ukrida, semua warga Ukrida membawa nilai-nilai Ukrida ini. Nah, ini motonya, mentransformasi diri untuk memenangkan masa depan. 12 program studi yang dikelola semua sudah terakreditasi. Yang terbaru adalah program studi manajemen memperoleh akreditasi A. Nah, khusus program studi magister manajemen ini kita tahun 1999 mulai dapat izin, kuliahnya tahun 2000 sudah terakreditasi baik oleh PANPT, mahasiswa aktifnya 124 dan sudah ada lulusannya 563. Nah, mereka ini, para lulusan ini kemudian meminta untuk program pasca sarjana membuka S3. Kami sedang mengajukan, mudah-mudahan dengan doa para alumni bisa terrealisir. Dan kira-kira 20 bulan bisa diselesaikan program magister ini. Ini berapa lulusannya? Ini adalah Profesor Lydia. Profesor Lydia ini guru besar psikologi UI. Jadi beliau profesor tapi belajar magister manajemen di Ukrida. Beliau adalah Dirjen PAUD, pendidikan anak usia dini. Kemudian pasti teman-teman CFP kenal beliau ini. Ini lulusan terbaru, fresh graduate. Nah, ini adalah Pak Simko Sasih, salah satu petinggi Astra, divisi Daihatsu. Nah, ini dekan kita, dekan Fakultas Ekonomi, juga alumni MM Ukrida. Nah, yang terakhir ini seorang Letnan Kolonel CPM, Polisi Militer Angkatan Darat, saat ini adalah Komandan Detasemen di Gorontalo, Letnan Kolonel Rus'an namanya. Ini profil beberapa lulusan, jadi ada militer, ada sipil, ada pengusaha, dan ada akademisi yang kuliah di Magister Manajemen Ukrida. Kita lihat sejenak kurikulumnya. Jadi kurikulum MM ini 42 SKS, termasuk tesis di dalamnya 6 SKS, bisa ditempuh 20 bulan rata-rata ya Bapak ya. Ada 5 konsentrasi studi, keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, ini yang generik. Kemudian kita membawa 2 misi yang terbawah, non-profit institution, yaitu persekolahan dan gereja. Ini learning outcome-nya. Jadi kalau ibu bapak masuk ke magister manajemen, ini diharapkan menjadi magister. Magister itu ya apa, Shifu Master kalau di Kung Fu Panda itu ya, yang mampu mengelola usaha gitu ya. Jadi Shifu Masternya itu kan kecil tapi kan sakti gitu ya. Ukrida juga kecil gedungnya begitu ya, tapi juga sakti Bapak ya. Dia bermotifkan mencari keuntungan maupun tidak mencari keuntungan. Jadi bisa menjadi entrepreneur maupun manajer. Nah, ini kira-kira gambaran bisnis. Jadi kurikulum ini mengikuti bisnis. Yang dalam, yang buletan-buletan Bapak itu adalah intinya dari bisnis, maka itu adalah mata kuliah inti. Kemudian yang di luarnya adalah lingkungan bisnisnya. Jadi kira-kira ada 12 mata kuliah yang tersebar demikian. Ini adalah intinya bisnis, jadi marketing, kemudian human resource, finance, dan supply chain. Kemudian di luarnya adalah lingkungan usahanya. Berikutnya adalah konsentrasinya dan diakhiri dengan tesis. Nah, khusus untuk ibu bapak yang dari CFP itu dibebaskan untuk semester 3-nya. Jadi ibu bapak dari CFP hanya mengambil ini saja, 8 mata kuliah, kemudian ditambah tesis. Itu. Nah, kira-kira itu sekilas bagaimana Magister Manajemen Ukrida. Ini fasilitasnya ibu bapak. Jadi ada di pojok kanan sana itu adalah galeri bursa. Kemudian di bawahnya adalah tax center. Kita punya tax center bekerja sama dulunya dengan wajib pajak besar, tapi kemudian wajib pajak besar itu ada di Gambir sana tidak boleh. Jadi kita kemudian dengan Jakarta Barat. Kemudian di sebelah kirinya itu adalah Ukrida Business Center dan di bawah ini perpustakaannya. Ini perpustakaannya. Kuliah umum ini sering kita lakukan dan diantaranya ini yang baju putih itu lagi fenomena saat ini. Jadi dia pernah memberikan kuliah umum juga di Ukrida. Jadi ibu bapak pasti kenal yang baju putih ini ya. Kalau mau jadi teman Ahok silahkan. Yang putih itu Pak Ahok, yang pojok sana itu pakar kelirumologi Pak Jaya Suprana.
kemudian yang sebelah kiri Bapak Rektor kita yang lalu. Jadi setiap semester kita memberikan kuliah umum seperti ini. Ini rumah sakit yang di Cibinong. Kemudian kalau ibu bapak kuliah di Magister Manajemen, ini akhirnya yang dapat salaman dan dapat sertifikat. Terima kasih, itu yang kami sampaikan sekilas tentang Magister Manajemen. Nah, saat ini ibu bapak kita akan mengikuti seminar ya, tentang dampak dan peluang perpajakan bersama dengan Pak Yuki Dwinoto. Kami persilakan Pak Yuki, monggo. Mari Pak, kita duduk di sini Pak. Nah ibu bapak yang kami hormati, dampak dan peluang perpajakan diaspora ini menarik untuk kita bahas. Tadi Pak Saparso mengatakan memang bulan ini bulan pajak, sekedar mengingatkan 31 Maret batas akhir ya Pak. Nah Ukrida Senin depan dan Senin berikutnya memberikan pelatihan untuk e-filing. Jadi kalau ibu bapak mau mengirimkan SPT-nya silahkan datang kemari, bersama-sama akan dibantu oleh petugas Dirjen Pajak. Kemudian diaspora itu jangan salah, ini tidak sama dengan Menpora ya, walaupun belakangnya ada pora-poranya gitu ya. Tapi ini diaspora itu kira-kira perantau gitu Pak ya. Nah, tapi merantaunya jauh gitu ya. Jadi bagaimana pajak untuk perantau ini gitu ya. Nah bersama kita sudah ada Pak Yuki Dwinoto. Kami perkenalkan sejenak, Pak Yuki ini arek Surabaya gitu. Ya, lahir 15 Juli 79. Ya apa kabarnya? Oh ya, waras sudah ya. Waras. Nah, ya. Beliau ini adalah kantornya di KPP Pratama Jakarta Taman Sari 2. Betul Mas? Nah, kemudian hobinya ini traveling dan mengajar. Boleh juga Pak ngajar di sini ya, Pak. Nah, pendidikannya dari STAN beliau dan sarjana ekonominya dari Satya Negara Indonesia, USNI Bapak ya. Kemudian beberapa sertifikat yang beliau miliki khususnya tentang pajak, sertifikat konsultan pajak A dan B dan seterusnya. Untuk menyingkat waktu, kami persilakan kepada Pak Yuki Dwinoto. Monggo Pak. Oh, sana ya. Baik, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sampai ketemu. Kita di sini juga ada dari CFP, rekan-rekan CFP yang pernah melihat acara saya juga dengan Pak Edwanko, gitu kan. Dan di sini ada senior saya Pak Edwanko. Di sini juga ada Bapak-bapak sekalian. Hari ini saya diberikan tema oleh kampus Ukrida tentang peluang, dampak, peluang dan perpajakan dalam kebijakan diaspora. Jadi semacam penyebaran, yang penyebaran di mana warga negara Indonesia ya, atau wajib pajak Indonesia, gitu, di mana di sini telah melakukan penyebaran. Penyebaran apa Pak? Gitu ya. Jadi yang dilakukan penyebaran ini adalah semacam apa? Aset ya, aset. Ini berarti isunya adalah globalisasi. Ya, isunya adalah globalisasi. Gitu ya. Kenapa? Karena di sini diaspora tidak akan ada apabila tidak ada globalisasi, ya kan? Nah, seperti yang saya tampilkan, mungkin saatnya belum tayang. Jadi isu globalisasi itu adalah kaitannya dengan beberapa hal, yaitu antara lain liberalisasi, westernisasi dan seterusnya. Jadi outline yang saya boleh maju ke depan Pak ya. Jadi kalau duduk gini takutnya saya nanti ngantuk terus tidur, Bapak Ibu juga ikut sekalian ngantuk lihat saya kan ya. Jadi outline kita hari ini adalah berkaitan dengan konsep globalisasi, kemudian perpajakan secara internasional, ya, terus bagaimana agresif tax planning yang terjadi, kemudian kebijakan perpajakan internasional
di Indonesia itu seperti apa sehubungan dengan diaspora tadi itu. Ya kan? Kemudian isu utama ekonomi di Indonesia. Nah, karena ini jadi temanya sebenarnya ini ada teman-teman rekan kita dari CFP dan juga rekan-rekan yang bukan CFP namun mahasiswa di MM Ukrida. Nah, jadi saya gabung-gabung. Kemudian nanti ada prospek ekonomi Indonesia ke depan, ya, serta kebijakan repatriasi aset. Jadi kaitannya dengan tax amnesty. Kita bahas juga di sini. Nah, saya katakan ini the world is changing, ya. Jadi dunia sudah berubah. Ya. Berubahnya bagaimana? Ini globalization, ya kan? Apa itu? Nah, ini global trading and investment. Ini yang diasporanya di sini. Indonesia di sini dia apa namanya? Menyimpan harta, ya, kalau dalam CFP menyimpan harta, tetapi kalau dalam dunia perpajakan melakukan bisnis, gitu ya, melakukan bisnis di luar negeri, ya, melakukan bisnis yang ada di luar negeri. Nah, di sini isu globalisasi ini menurut para pakar, J.S. Cole melihat bahwa definisi globalisasi ini kaitannya adalah dengan internasionalisasi. Ya, apa itu? Meningkatnya hubungan internasional masing-masing negara, di mana kita nggak bisa berdiri sendiri, kita pasti tergantung juga dengan negara lain. Kemudian liberalisasi, sekarang ada yang namanya MEA, jadi sudah dihapusnya batasan-batasan yang menghambat bisnis. Ya, seperti apa? Tarif, lalu lintas devisa, dan seterusnya. Kemudian universalisasi, ya, globalisasi digambarkan sebagai semakin tersebarnya hal material dan imaterial di seluruh dunia. Apa itu, Pak? Ya kan? Nah, merek internasional sekarang udah banyak ada di Indonesia. Begitu pula dengan orang Indonesia yang ada di luar negeri, saling tukar menukar. Nah, di sini pengalaman di satu lokalitas dapat menjadi pengalaman seluruh dunia. Nah, dunia sekarang nggak ada batas, ada WA, kemudian ada Facebook, ada Twitter, ada Pet. Ya, semua apa yang terjadi sudah kelihatan semua langsung detik itu juga. Kemudian westernisasi. Ini dampak dari universalisasi pikiran dan budaya Barat yang menyebar ke seluruh dunia, yang menjadi budaya kita juga. Ya, diakui nggak diakui, budaya Barat sudah menjadi budaya kita juga, yang sudah mengglobal. Nah, ini menurut pakar bahwa bagaimana kita berpikir secara global, ya, di sini bahwa dunia di sini adalah pasar, market. Siapapun bisa berkembang, siapapun bisa maju tanpa ada batasan-batasan. Ya, siapapun. Jadi di sini bisnis strategi juga mengglobal. Adanya yang disebut, kalau kita berbicara masalah corporate, ada yang disebut dengan multinational corporation. Ya. Kalau kita berbicara dengan pribadi, berarti di sini kita mengacu pada orang-orang kita maupun orang-orang asing yang berada di Indonesia atau kita yang berada di luar negeri juga tanpa batas di sini. Entah kita mentransfer, inovasi, ya. Kita sudah tahu bagaimana ketika ada seorang pakar di Indonesia tahu sudah bisa membuat alat kanker, mungkin kita semua sudah pernah dengar ya, alat kanker, langsung dihubungi oleh pihak dari luar. Oke, ada beritanya, ambil. Ya kan? Kemudian ada juga pakar berkaitan dengan mobil listrik, tahu, oke, langsung dia. Ya kan? Siapapun. Jadi di sini globalisasi adalah duluan. Duluan mana? Duluan siapa? Gitu ya. Ini data berkaitan dengan wealth level across country. Ya. Jadi berapa jumlah orang kita yang mempunyai pendapatan rata-rata per kapita di Indonesia di sini. Di pendapatan per kapita masing-masing orang, masing-masing negara.
Kemudian regional wealth share. Ini. Jadi kekayaan itu ternyata tersebar. Ya, tersebarnya di sini. Siapa yang paling banyak? North America, terus kemudian Europe, terus Asia Pasifik di sini, di Indonesia. Nah, kenyataan di sini Afrika yang paling kecil. Ya. Nah, kemudian berarti karena ada isu globalisasi, berarti ada tax competition antar negara. Ya kan? Orang berlomba-lomba bisnis antara Indonesia, Singapura, Malaysia, China, Filipina, semua berlomba-lomba dalam strategi bisnisnya. Ini di level swasta. Bagaimana dengan countries? Dengan level pemerintahan. Hampir semua pemerintahan di sini juga berlomba-lomba tentang tax competition untuk menarik investor, untuk mengembangkan bisnis negaranya masing-masing. Ya tentu ini untuk tujuannya untuk menarik dana masyarakat. Kemudian ada yang namanya kedaulatan. Kedaulatan dalam hal pemajakan. Meskipun berlomba-lomba, tetapi kita harus punya kedaulatan. Ya kan? Punya hak. Ya kan? Meskipun Singapura mungkin menerapkan pajak kecil, atau bahkan ada negara yang tidak mau mengenakan pajak, ya kita juga punya kedaulatan. Meskipun ada orang asing yang ada di Indonesia mempunyai aset bisnis, kita juga punya hak dan kedaulatan dalam hal pemajakan. Ya, simbol dari negara adalah salah satunya dari pajak. Ya, kan? Kalau negara tidak bisa memajaki masyarakatnya, berarti negara itu sudah tidak ada kedaulatan lagi. Ya, kan? Kemudian disparities tax rates among nation. Nah, jadi tarif perpajakan yang berbeda-beda antar negara. Nah, berarti orang kita juga melihat peluang bisnis seperti itu ya. Kalau saya bisnis di Indonesia dengan tarif pajak yang 30%, saya nggak bisa jualan banyak saya di sini. Bisnis saya ya cuma segitu-gitu aja. Berarti saya harus mencari negara yang mempunyai tarif rendah dengan seoptimal mungkin, gitu kan? Nah, ini kaitannya dengan investasi dan tarif pajak. Kemudian double taxation. Nah, berarti di sini warga kita maupun warga asing yang melakukan bisnis antar negara, ya, ini terhambat adanya double taxation, double pemajakan. Ya. Satu dikenai pajak di Singapura, kena pajak juga di Indonesia. Satu kena pajak di Malaysia, di sini juga kena pajak. Berarti ada isu double taxation. Nah, bisa Anda lihat di sini bahwa choosing the right location berkaitan dengan pajak. Ini yang saya ambil contoh adalah corporate tax. Umumnya warga negara Indonesia yang berbisnis ke luar negeri menggunakan suatu wadah yang namanya corporate, lembaga, ya, tidak secara individu. Ini beberapa yang tarif pajaknya ini ada 0 sampai 9,9% yang warnanya hijau. Yang hijaunya seperti ini 10 sampai 19 tax rate-nya negara mana. Nah, kemudian 20 sampai 29 ini Indonesia. Indonesia ada di sini tarif pajaknya. Nah, 30 yang warna merah 30% sampai dengan 39%. Anda lihat negara mana ini yang tarif pajaknya tinggi? Australia. Yang tarif pajaknya 40% sampai 50%, negara mana ini? Kira-kira. Ini adalah corporate income tax rate selected countries. Di Indonesia, corporate tax-nya adalah 25. Ini baru corporate 25%. Apalagi kalau di sini kita berbicara tentang personal tax 30%. Cukup tinggi, lumayan. Namun dengan negara kita Malaysia sama. Singapura kita kalah, yaitu 17%.
Hong Kong lebih kecil lagi, Mauritius 15, British Virgin Island 0, Andorra, Bahamas kan ini 0 semua, Macau 12,5. Jepang lebih tinggi lagi 30%, Prancis 33,3%. Ini bisa kita lihat sama-sama. Negara mana yang paling besar tarif pajaknya? Amerika Serikat 35%. Nah, jadi kaitannya apa ya? Ini tentang economic double taxation. Sudah kena 25, kena lagi 30. Nah, maka ini perlu adanya yang namanya perjanjian pajak internasional atau tax treaty kita sebutnya. Nah, jadi jurisdiksi double taxation, siapa yang paling berhak memajaki? Ini yang diatur dalam perjanjian pemajakan. Nah, namun malam ini kita tidak akan membahas tentang jurisdiksi atau tidak juga membahas tentang isu-isu berkaitan dengan tax treaty. Nah, kita hanya kedaulatan negara, sovereignty, ini ya, ini tentang siapa yang paling berhak memajaki. Maka ada isu, Pak, ini nanti kalau misalkan orang Singapura lari ke Indonesia, ya udah berarti kan dia sudah nggak ada yang bisa memajaki. Atau keluar aturan FATCA, Pak, di sini, jadi ketahuan nih siapa aja punya duit di sini dan di situ. Nah, kalau udah ketahuan siapa yang paling berhak memajaki apabila asetnya dia berada di sana, bisnisnya dia dari Singapura, orangnya di sini, orangnya ada di Indonesia tapi bisnisnya ada di luar negeri. Siapa yang paling berhak memajaki? Ya, siapa yang berhak? Ini yang diatur dalam tax treaty, perjanjian. Berarti berkaitan, nah masing-masing negara pemahamannya beda-beda tentang tax treaty itu. Pemahamannya adalah berbeda-beda. Di Indonesia menganut azas sumber, ya, asas sumber yang dianut, ya, tapi di Singapura enggak. Lokasinya di mana bisnisnya itu dipajaki, nggak peduli Anda sumbernya dari mana itu ya. Namun kalau kita ya sumbernya di sepanjang dari di Indonesia ya bisa dipajaki juga. Gitu kan. Kemudian resident, nah, dua tempat tinggal, ya. Gimana nih? Punya rumah di Singapura juga punya rumah di Indonesia. Masalahnya ini kan tidak dilihat warga negara. Aturan perpajakan kita tidak melihat warga negara, tetapi dia tinggal di mana. Itu kata-katanya ya. Tinggalnya di mana? Kalau dia warga negara Indonesia, namun tempat tinggalnya nggak di Indonesia, berarti kan bisa jadi negara kita tidak bisa memajaki. Bisa jadi untuk tidak memajakinya, karena dia tidak tinggal di Indonesia. Kemudian source konflik. Kalau misalkan saya di Indonesia mempunyai bisnis di Singapura, siapa yang paling berhak memajaki? Bentuknya apa yang bisa dipajaki? Ya. Terus kemudian dengan meningkatnya transaksi internasional seperti saat ini, e-commerce, benar-benar e-commerce ini luar biasa dahsyatnya, luar biasa, ya. Nah, sayang sekali negara kita terlambat untuk mengantisipasi adanya perkembangan e-commerce, terutama berkaitan dengan pemajakannya. Ya, negara kita itu terlambat ya. Berbeda dengan negara yang lain, dia sudah mengantisipasi bagaimana memajaki e-commerce. Kita belum, ya, masih digodok aturannya. Nah, kalau aspek perpajakan internasional ini ada aturan-aturannya bagaimana berkaitan tadi saya katakan konflik resident, berarti kaitannya dengan subjek pajak. Berapa lama dia tinggal di Indonesia? Berapa lama dia tinggal di Singapura? Yang mana paling lama itu yang bisa dipajaki dengan aturan tertentu. Contoh, misalkan saya di Indonesia tinggalnya cuma 180 hari, namun di Singapura saya lebih dari 183. Berarti bisa jadi Singapura yang akan berhak memajaki. Itu salah satu contohnya. Objeknya apa dulu ini yang bisa dipajaki, ya kan, sumbernya.
Kemudian penghitungan pajaknya bagaimana? Terus bagaimana mengeliminasi kalau misalkan di sana dipajaki, di sini dipajaki, bisa nggak untuk di trade off? Sana pajak jadi pajak, di trade off jadi nol. Nah, kemudian anti tax avoidance, undang-undang tentang anti penghindaran pajak, boleh untuk di trade off, namun tidak boleh untuk dihindari, karena sudah ada undang-undang anti tax avoidance di sini. Dan ini ada P3B atau tax treaty. Nah, teori dari suatu perusahaan, ya teori bisnis ya, yaitu bagaimana memaksimalkan laba ya, dari harga, kuantitas, jumlah karyawan dan seterusnya. Nah, berarti di sini berkaitan dengan apa? Tax obligation, pengurangan. Nah, ini biasanya overall ini profit 100%. Nah, Pak, saya bikin suatu multinational corporation supaya pajaknya rendah. Jadi saya split ya di masing-masing negara. PTK di Indonesia pajaknya 20. Kemudian kalau saya taruh di negara sini, tempat asal saya 40%, saya rugi kena 40%. Mendingan di sini saya mendirikan beberapa badan usaha di banyak negara, di mana pajaknya beda-beda. Pajaknya berbeda-beda. Yang penting saya terhindar dari pajak 40%. Kira-kira di negara yang berada di Limited ini protes nggak? Protes dengan negara-negara yang ada di sini. Oke, dengan adanya perjanjian bisa diatur nantinya. Perjanjian antara Indonesia dengan masing-masing negara diatur. Oke, pajak sini 5%, ini 10%, 70% dan seterusnya. Nah, berarti mereka melakukan apa? Aggressive tax planning. Jadi apa itu aggressive tax planning? Suatu tindakan yang ditujukan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak yang baik, menggunakan cara tergolong atau tidak tergolong tax evasion. Nah, seperti tadi. Contohnya seperti apa? Ya ini, menggunakan tema tax haven country. Nyimpan duit ke tax haven country, nyimpan duitnya. Ya, apa itu tax haven country? Negara surga pajak. Bukan berarti banyak pajaknya. Justru kebalik ya. Justru di situ nggak ada pajak sama sekali. Apakah hanya itu? Enggak. Ternyata tidak hanya masalah pajak. Kalau kita berbicara dengan tax haven country. Kemudian ada juga di sini controlled foreign corporation. Ya. Itu pendirian suatu perusahaan di negara-negara. Misalkan ada suatu negara yang satunya ini tidak dapat tax, nggak masuk tax treaty, satunya masuk. Nah, dia supaya dapat fasilitas tax treaty, dia sengaja mendirikan di negara yang ada tax treaty-nya supaya nggak ada pajaknya. Umumnya kalau negara-negara yang sudah ada tax treaty, ya, kalau dia ada sudah pajak luar negeri, dia itu tidak dikenai pajak. Kemudian transfer pricing. Transfer pricing itu apa, Pak? Ya. Jadi transfer pricing itu memindahkan suatu yang harusnya dipajaki di sini jumlahnya 25, dia jadi berkurang. Tuh ya. Misalkan, Pak, saya beli di China, contoh nih, saya beli barang di China itu 1.000 harganya. Ya kan? Di Indonesia, saya mau jual 2.000 di Indonesia. Berarti saya untung 100%, ya kan? Untuk 100%, 1.000 kena pajak 25. Nah, caranya tax planning agresifnya di mana, Pak? Saya juga mendirikan badan usaha di Singapura. Sehingga ketika saya membeli barang dari China, saya nggak langsung lewat China, lewat perusahaan saya yang di Singapura. Saya membeli barang di Singapura itu 2.000 harganya. Padahal itu adalah perusahaan saya sendiri, milik saya sendiri. Di Singapura belinya berapa di sana? Tetap 1.000 kan? Tetap 1.000. Padahal pajak di Singapura kena pajak nggak sih? Enggak. Kalau misalkan dengan sasar tertentu suatu
suatu badan usaha itu di Singapura hanya numpang dokumen aja gitu misalnya, itu pajaknya relatif lebih rendah gitu kan, atau bahkan nggak kena pajak sama sekali di sana. Nah, jadi hanya numpang dokumennya saja. Berarti saya jual 2.000, biaya saya 2.000. Berarti untung saya berapa? 0. Pajaknya ada nggak? Nggak ada pajaknya sama sekali. Ya kan? Namun sebenarnya saya untungnya berapa sebenarnya? 1.000 untung saya sebenarnya. Berarti saya sudah menghemat pajak yang cukup besar. Nah, kemudian ada juga ini tentang tin capitalization, yaitu tentang produk kapitalisasi berkaitan dengan perusahaan. Ya, ini juga ada kaitan dengan transfer pricing yang memanfaatkan tax treaty. Kemudian ada juga dengan treaty shopping, gitu ya. Ini bahasanya aneh-aneh ya, tapi tidak kita bahas ya ini. Jadi makin kesini makin susah. Nah, kita bahas tentang tax haven country. Apa itu Pak tax haven country? Negara yang mengenakan tarif pajak rendah atau negara yang tidak mengenakan PPh. Di mana negara tersebut juga menerapkan kebijakan kerahasiaan bank. Itu kan saya katakan, tidak hanya masalah pajak, juga kerahasiaan data. Nggak mau open, ya. Benar-benar rahasia, tidak mau melakukan pertukaran informasi. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian nyimpen duit di sana di negara tersebut, presiden kita nggak akan mampu, lewat forum apapun nggak akan mampu, ya kan, untuk melihat data. Ini duit hasil apa, dari mana, sudah kena pajak apa belum, nggak bakal tahu. Ya, bener-bener rapat. Dan biasanya ini akan diolah atau dimanage dengan baik oleh negara-negara tersebut. Nah, kalau definisinya juga ada di konteksnya OECD, negara yang mengenakan tarif rendah itu apa? Yaitu lebih rendah 5% dari tarif badan di Indonesia, ya, ini, atau lebih rendah dari 12,5%. Nah, negara yang kebijakan perbankannya tidak melakukan pertukaran informasi atau yurisdiksinya berdasarkan undang-undang melarang pemberian informasi nasabah, termasuk berkaitan dengan masalah perpajakan. Jadi negara-negara tersebut di mana warga negara kita paling banyak masuk ke tax haven country, ya, kita harus akui bahwa memang banyak warga negara kita yang ikut masuk dalam tax haven country ini. Entah itu duit dari mana, ya kan? Pajak memandang bahwa uang itu ilegal apabila belum dipajaki. Uang itu dianggap haram apabila uang tersebut belum dipajaki. Tuh ya. Negara juga tidak mau tahu sumbernya dari mana. Negara tidak mau tahu sumber dari mana. Maka waktu terjadi polemik masalah undang-undang tax amnesty, ributnya kan masalah ini itu duit nanti hasil korupsi diampuni dong Pak. Apakah hasil dari terorisme narkoba diampuni? Kalau pajak, iya diampuni, asalkan dia bayar pajak. Memang undang-undang kita seperti itu. Ya, undang-undang kita seperti itu. Nah, di sini, saya ulang lagi bahwa di sini tax haven country, di mana warga negara kita mengkolek dirty money, ditempatkan di sini dengan sistem yang sudah terintegrasi dengan baik, financial systemnya sudah oke, ya, juga ada lawyernya di sini, ya. Nah, lawyernya juga mempunyai offshore bank di negara lain juga, ditransfer ke sini, diputer lagi, ya. Nah, nanti ada bikin perusahaan di negara yang dekat offshore bank, ya, payment ke sini. Nah, ini juga dikaitkan dengan masuk ke negara kita sini. Nah, jadi uangnya tersebut jadi berkembang, diputar, ada lawyer, dilegalkan dengan membuka bisnis di sini, dan bank yang ada di sini. Jadi seolahnya ngambil duitnya bank ada dari bank offshore berbentuk pinjaman. Nah,
Cirinya cukup mudah ya. Salah satu ciri bahwa itu berasal dari tax haven country, apabila ada pinjaman ya di Indonesia, ada orang Indonesia mempunyai pinjaman di luar negeri, pinjamannya cukup besar, jangka waktunya sangat lama, dan bunganya sangat rendah, atau bisa jadi nggak ada bunga. Tuh. Kemungkinan besar adalah dari hasil money laundering, dan ini tidak bisa dideteksi dengan PPATK sekalipun ya. Nah, saya balik lagi bahwa apa yang terjadi di Indonesia, penduduk Indonesia yang belum masuk dalam sistem perpajakan nasional, berarti bisa jadi yang masuk di sini money laundering adalah orang Indonesia, penduduk Indonesia yang belum masuk dalam sistem perpajakan nasional, alias nggak punya NPWP. Bisa jadi paling besar di situ nggak punya NPWP. Sudah punya NPWP semua? Yakin? Yakin. Berarti Anda nggak masuk ke situ ya? Iya, aman berarti. Lihat berapa orang persentasenya. Ini data 2012 dan tahun 2013. Jumlah penduduk bekerja 110.810. Orang pribadi yang terdaftar berapa? Dari yang bekerja saja yang terdaftar 22 juta. Kemudian persentase jumlah penduduk bekerja yang ber-NPWP berarti berapa di sini? 19%, satunya 22%. Di persentase dari penduduk yang bekerja belum ber-NPWP cukup besar yang punya PWP. Ya. Ini ironi negara kita. Ya. Berarti masih banyak orang-orang yang belum masuk sistem perpajakan di Indonesia, yang belum tersentuh di sini. Dan duitnya juga berterbangan keluar negeri. Perbandingan kepatuhan perpajakan antara Indonesia dengan negara-negara yang sudah maju. Kita bandingkannya dengan negara maju, harusnya setara negara tetangga ya. Indonesia 11%, ini atas rasionya, ya lumayan lah, ya. Kepatuhannya cukup rendah. Kemudian ada juga data rasio kepatuhan dari populasi orang pribadi. Dan di sini badan usaha yang aktif bekerja, yang terdaftarnya tadi, sama SPT yang sudah dilaporkan. Yang sudah terdaftar saja, yang lapor berapa ini? Yang lapor loh, ini. Nah, dari yang sudah terdaftar. Kemudian tahun 2011-2012 ini ada karyawan, pengusaha, persentase terdaftar sekian. Yang membayar PPh pasal 21, 25 sekian. Penerimaan pajak bagaimana? Penerimaan pajak ya sejak tahun 2010 ya, tahun 2010 itu belum bisa mencapai target. Ya, terakhir mencapai target adalah tahun 2009. Ya, yang paling puncaknya itu tahun 2008 ketika ada apa itu sunset policy, ya, itu baru gede banget ya. Nah, tentu negara juga risau tentu melihat tipikal seperti ini udah masuk, ini adalah orang-orang yang belum masuk sistem perpajakan di Indonesia. Pemerintah tentu menjadi risau, Bapak Ibu sekalian, nggak punya duit buat membiayai pembangunan, nggak ada duit. Nah, ini adalah inisiatif kebijakan pajak internasional di Indonesia mulai tahun ini, yaitu tahun 2016. Hari ini tahun ini 2016 dimulai dengan Foreign Account Tax Compliance Act, benar-benar resmi disahkan Januari atau FATCA. Ya, sudah semuanya sudah ada. Kemudian ada nanti tahun depan Automatic Exchange of Information (IOI). Tahun depan. Tahun 2018 ada lagi ini Common Reporting Standard (CRS). Ini untuk membangun
basis data. Nomor 2 dan nomor 3 untuk membangun basis data perpajakan di Indonesia. Nomor 1 untuk Amerika. FATCA di Amerika berhasil sukses. Penerimaan pajak di Amerika cukup lumayan. Di Amerika juga ada tax amnestinya juga, ya kan? Apalagi di Italia itu ya. Italia itu pokoknya setiap berapa tahun ada tax amnesty. Rutin kayaknya itu ya. Itu. Di Italia kayak seperti itu ya. Nah, jadi negara yang sukses tax amnesty itu Italia, Brasil, Malaysia, ya, Amerika. Nah, kemudian anti abuse and profit shifting. Nah, ini juga kesepakatan negara-negara kita. Apa itu, Pak? Ketika kita mempunyai badan usaha dan badan usaha kita tersebar ke seluruh dunia, nah, negara ini jangan sampai ada yang namanya profit shifting, pembagian apa? Profit, ya kan? Di masing-masing negara yang dituju atau yang ada bisnisnya. Tentu di sini negara yang pajaknya nggak ada ya. Kemudian digital economic transaction, semua ekonomi transaksi ekonomi kita akan digitalkan semua, Kemudian baru meratifikasi tax treaty, perjanjian dengan beberapa negara. Kita sudah mengikuti perjanjian dengan banyak negara, kurang lebih 78 atau berapa, 80, kita kurang hafal juga ya. Kemudian yang terakhir ini transfer pricing documentation, kebijakan FATCA di Indonesia. Ini adalah unitary policy dari pemerintah Amerika dalam rangka menjaring mengenai pergerakan dana penduduk Amerika di luar negeri. FATCA mengharuskan adanya pelaporan dari foreign financial institution di luar Amerika dan memberlakukan non-compliant penalty berupa 30% withholding tax atas dana yang dikeluarkan dari US bagi FFI yang tidak patuh. Ya. Jadi kalau ada financial foreign, ya di sini, ya contohnya kalau mungkin saya anggaplah bank ya, Bank ABC itu punya cabang di Amerika, gitu ya, punya cabang di Amerika. Kemudian orang Amerika ada di sini nih, orang Amerikanya, ya, dia nyimpen bank di bank yang tadi itu, ya, bank yang ada punya cabang di Amerika dia nyimpen. Nah, cabang yang di Amerika ini diwajibkan melaporkan nasabahnya yang ada di luar negeri. Kalau enggak, bank yang buka cabang tadi dipajaki sebesar 30% oleh pemerintah Amerika, kecuali kalau dia tidak buka cabang sini. Nah, ini yang mau diterapkan oleh negara kita. Yang mau diterapkan oleh negara kita dan beberapa negara yang lain. Ya, jadi dibalik ya, dibalik. Jadi kalau ada orang Indonesia nyimpen dana di Amerika misalkan, di Amerika, dan institusi keuangan Amerika ini buka cabang di Indonesia, gitu kan? Nah, cabangnya ini wajib membuka data, itu ya, di sana buka data ke Indonesia. Kalau enggak, yang menanggung pajaknya adalah cabang yang ada di Indonesia. Itulah kurang lebihnya. Nah, kecuali kalau nggak buka data. Nah, di sini kurang lebihnya. Nah, ini ada AEOI. Nah, ini kita sebut ya. Kalau FATCA ini hanya terbatas unilateral policy dari pemerintah Amerika. Namun kalau AEOI 96 jurisdiction have committed. Sudah setuju, 96 country, negara yang setuju melakukan pertukaran data yang seperti yang saya sampaikan tadi. 90 negara. Kecuali ada 4 negara yang nggak mau ikut pertukaran data. Bahrain, kalau Bahrain saya tahu negaranya ya, Timur Tengah. Nggak ada kalau Indonesia nyimpan duit di situ. Nauru saya nggak tahu, itu negara apa? Ada yang pernah ke sana? Oh, negara? Pacific Island. Negara kecil ya? Panama itu negara Amerika Selatan ya. Kemudian kalau Vanuatu
sebelahnya Nauru. Oh, sebelahnya. Itu ya. Saya baru tahu ada negara Nauru sama Vanuatu ya. Itu. Negara nggak pernah saya dengar ini ya. Kalau ini dua ini kan sering dengarnya. Ya. Ini. Hanya 4 negara ini yang nggak ikut pertukaran data dengan negara-negara yang lain. Ini adalah dari OECD. Jadi nantinya akan ada transparansi. Ya, transparansi. Baik tax haven country di sini yang nyimpen duitnya saya sampaikan tadi, Pak, nyimpen duitnya kan ada di luar, ya kan? Tuh dia kan tax haven country, Pak, tetap harus buka. Berarti Singapura pun wajib buka karena dia ikut tanda tangan juga, wajib buka. Ya. Nah, kemudian negara yang lain seperti Swiss juga buka. Swiss nggak ikut 4 negara itu. Ya. Kalau disebutkan Swiss masih aman, Pak, enggak juga. Ya kan? Nah, ini bedanya. Kalau orang Amerika banyak nyimpen duitnya di Swiss. Kalau kita kan Singapura. Kalau Amerika, Swiss paling banyak. Nah, itu ketahuan juga, kena juga di Amerika ya. 30% sana. Nah, dan ini butuh standar. Ya. Standar. Jadi membandingkan seperti apa? Nah, jadi tujuan standar transparansi perpajakan pertukaran data menurut OECD ini di ketentuan pasal 26 ayat 1 OECD model. Jadi, competent authority shall exchange such information as is found to be relevant. Jadi exchange information is mandatory. Ya. Mau nggak mau ya, secara otomatis. Nah, jadi undang-undang kerahasiaan perbankan tidak berlaku, kebuka semua. Sini. Nah, termasuk assessment country. Nah, ini diawali di G20 leader bertemu di September 2013. Ini sejarahnya ya, sejarahnya. Mereka itu sejarahnya ketemu. Karena banyak ternyata ya hambatannya sama dengan negara kita, sama. Nggak tahu warga negaranya ini punya duit di beberapa banyak negara. Oke, saya juga ngalamin sama kok, Pak. Ada warga negara yang nggak masuk dalam sistem juga. Cara memajakinya gimana? Oke, kalau gitu kita tukar-tukar informasi deh. Iya kan, tukar-tukar informasi supaya dapat data perpajakan. Jadi saling menguntungkan sebenarnya. Secara teorinya itu saling menguntungkan. Sini. Ya, tidak hanya data seperti itu juga data macam-macam yang termasuk transfer pricing documentation juga. Nah, kemudian Singapore and Indonesia to renegotiate tax treaty di sini. 15 Desember 2014 agree to update existing agreement for avoidance of double taxation dan seterusnya. Dan juga akan ikut IOE ya dengan Singapura kita targetnya 2018 Indonesia ya. Singapura menerapkan 2018, tapi di Indonesia tahun 2017, nggak lama tahun depan. Anda bisa bayangkan, ya nanti itu, ya data perpajakan yang masuk ke negara kita banyak banget ya. Akan terjadi apa, Bapak sekalian? Chaos, bener-bener chaos, ribut. Contoh, loh, Pak. Ini nggak punya PHB tapi punya rumah di Singapura. Tarik itu apa namanya uangnya. Kan nggak bisa sama, ada tax treaty-nya. Kenapa pajak sekian gitu ya. Masuk banyak sekali. Nah, bahkan di undang-undang KUP yang direvisi oleh pemerintah kita, revisi ya pemerintah kita di sini yang akan establish di tahun depan juga undang-undang KUP, ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Mulai dari pasal 31 sampai 61 isinya itu pidana. Salah ngisi SPT pidana. Ya. Salah ngisi tanggal pidana. Kesini pidana, penjara. Isinya itu semua. Itu berapa pasal berarti? 30 pasal yang mengatur masalah pidana. Gitu. Bisa penuh, Pak ya? Penuh penjara. Bayangkan, begitu IO diterapkan undang-undang KUP jalan, berarti penuh nanti.
Tapi tenang ya kan, itu masih rencana kan ya, KUP-nya. Kan belum dibahas di DPR KUP-nya, tes amnestinya aja baru dibahas sekarang, ya kan? Nah, itu yang saya ketahui tentang rencana perubahan undang-undang KUP. Ya, banyak pasal-pasal pidana, bahkan yang nantinya seperti 5 tahun dan luasa pajak itu diubah lebih panjang, itu kan rencananya ya seperti itu. Nah, jadi harus diimplementasikan dan diadopsi ini ya Indonesia dengan Singapura. Nah, jadi yang diatur ini juga masalah withholding tax. Apabila warga negara Singapura atau Indonesia yang memperoleh penghasilan di masing-masing negara, ya tarifnya bagaimana? Untuk dividen harus sama-sama ini 10-15%. Hongkong 5-10. Ini pemajakan untuk dividen ya. Ini contoh, dan royalti, capital gain. Jadi diatur, tidak boleh melebihi yang sudah diperjanjikan. Jadi kan nggak usah khawatir, ya sudah ada perjanjiannya kok pemajakannya antara Indonesia ataupun Singapura dan Hong Kong. Nah, Common Reporting Standard. Setelah itu baru masalah ini. Setelah OI muncul standar. Langkah besar menuju globalisasi. Ya, disclosure-nya income earn. Jadi semua orang akan tahu berapa pendapatan kita. Semuanya. Pemerintah tahu berapa Anda mulai pendapatan, berapa Anda dapatnya, di mana bentuknya apa. Ini standar yang mengatur. Dibangun melalui peraturan pertukaran seperti FATCA tadi. Basicnya seperti ini. Ya. Jadi reportingnya ke sini, ke negara authority-nya berapa, ke negara authority B, jadi nggak langsung ya. Ini. Financial institution report ke Singapura, nanti Singapura ke kantor pajaknya Indonesia. Nah ini contoh. DBS, AIA, Manulife, Trust, lapor ke IRS, ini kantor pajak Singapura, nah masuk ke Dijen Pajak. Seperti ini. Nah, nanti apa aja datanya? Nama, alamat, tanggal lahir, nomor rekening, lembaga keuangan, bunga, dan seterusnya. Prositnya berapa Anda dapat untung, jual di sana itu untungnya berapa udah ketahuan. Ya kan? Nah, jadi ini adalah transparansi, perpajakan, dan pertukaran informasi untuk menghindari pengenaan aggressive tax planning ini. Ya, negara nggak suka apabila ada wajib pajak yang melakukan agresif tax planning. Jangan terlalu agresif, ya kan? Slow-slow aja. Ya kan? Nah, karena ini sudah didukung oleh 15 tahun yang lalu, ya lebih dari 15 tahun. Nah, isu-isu ekonomi di Indonesia apa aja Pak? Isu-isunya. Anda bisa lihat. Transaksi jangka pendek lebih dominan dibandingkan investasi jangka panjang. Jangka pendek ya. Jadi investasi jangka panjang kita itu kecil, banyak investasi jangka pendek. Kemudian indikator pembangunan keuangan ini saya ambil datanya dari OECD. Saya ambil kelompok penghasilan yang 40% ke bawah dan kartu kredit dan debit. Tingkat kepemilikan kartu kredit dan kartu debit di Indonesia nomor berapa? Paling tinggi adalah Thailand. Singapura untuk rekening ya, penghasilan. Nah ini penduduk kata-katanya bisa jadi bukan warga negara Singapura nih, ya bisa jadi bukan warga negara Singapura. Warga negara kita bisa jadi masuk di sini. Membayar elektronik dan meminjam dari menabung pada lembaga keuangan. Menabung di lembaga keuangan. Singapura juga paling tinggi. Yang paling banyak menabungnya ya. Ini paling banyak menabungnya Anda bisa lihat. Di Indonesia paling kecil. Ini data-data yang ada. Nah, penguatan nilai tukar saat ini, Anda sudah tahu bahwa nilai tukar di Indonesia semakin menguat rupiah kita. Berapa terakhir? 13.100. 13.100 hebat ya. Tapi ini tidak terkait dengan paket kebijakan.
menurut OECD. Ini kebijakan kita kan, kebijakan kita. Kemudian indikator tata negara kelola korupsi perekonomian regional yang baru berkembang terpilih. Nah, Indonesia nomor berapa? Nah, 27 ya indeksnya. Kemudian paket kebijakan ekonomi di Indonesia, ya, mulai 9 September ini yang pertama, ya, kemudian sampai yang kelima. Saya langsung lihat aja prospek ekonomi di Indonesia. Pendapatan pajak berapa? Asumsinya nanti dapatnya. Ini masih asumsi loh ya. Ini belum dapat. Segini ini belum dapat nih. Masih rencana ya. Bisa meleset. Kalau meleset berarti defisit. Kalau defisit ditutup dengan apa? Utang. Ya kan? Sekian. Kemudian belanja negara, target pembangunan kita, ya. Ini kemiskinan, mengurangi nilai kemiskinan 9-10%, pertumbuhan ekonomi 5,3%, belanja barang, transfer dan seterusnya. Nah, terus insentif untuk mendorong investasi apa? Tax holiday udah ada. Tahun 2015 kemarin ada tax holiday. Apa itu Pak? Liburan pajak? Enggak. Untuk mengundang investasi adanya KEK, ya, kawasan ekonomi tertentu ya, ini kawasan ekonomi yang bebas pajak, tapi dengan tingkat investasi tertentu. Ya, jadi ada fasilitasnya. Contohnya apa Pak? Tax allowance. Kalau saya investasi bikin pabrik di Makassar, itu ya, minimal 1 triliun, itu kan aturan main pemerintah, minimal 1 triliun dan memperkerjakan 500 orang minimal, saya dapat pengurangan pajak 5% tarifnya. Kemudian saya dapat pengurangan penyusutan dipercepat. Kemudian saya juga dapat pengurangan kalau rugi boleh dibiayakan sampai 15 tahun. Itu kan. Nah, biasanya kan 5 tahun jadi 15. Nah, kemudian tax amnesty yang akan diberlakukan pertengahan 2016. Saya katakan akan ya. Jadi apa enggaknya nggak tahu ya. Di sini diharapkan dapat menjamin tidak adanya potensi ancaman tuntutan hukum di masa depan akibat keterbukaan dari pelaku usaha. Jadi kebijakannya nanti para pelaku usaha, pebisnis untuk melakukan tax amnesty keterbukaan secara sukarela. Jadi ada dua, sukarela atau dipaksa. Sukarelanya tahun ini kalau jadi, dipaksanya tahun depan. Gitu ya. Apabila sukarela tentu diharapkan dengan apa ini? Nah, tarif yang lebih kecil pajaknya. Dengan tarif yang lebih kecil. Nah, ini butuh payung hukum tentu. Nah, jadi tujuannya di sini nggak hanya jangka pendek, namun juga jangka panjang. Negara butuh basis data. Jadi orang yang mengatakan Pak, tax amnesty saya ikut. Tujuan utama negara adanya tax amnesty adalah memasukkan orang-orang yang berada di luar sistem tadi masuk ke sistem perpajakan kita. Kalau dikatakan Pak, berarti yang dirugikan wajib pajak patuh. Enggak juga. Wajib pajak yang selama ini sudah melakukan pembayaran pajak dengan baik, lapor dengan baik, ya, itu dirugikan. Berarti nggak dapat ini dong Pak, pengampunan. Enggak, bukan itu. Ya, di sini tujuan utamanya adalah warga yang belum masuk sistem tadi, agar mereka sama dengan yang sudah patuh. Kalau tidak ada tax amnesty, Anda bayangkan, kita yang sudah dipotong pajak melihat orang yang dengan senangnya nggak masuk sistem, nggak bayar pajak. Miris nggak itu? Miris. Saya udah bayar pajak, dia nggak bayar pajak. Enak dong dia. Nah, ini yang dimau negara. Adanya kesamaan dalam hal pemajakan. Setiap warga negara semuanya tanpa terkecuali wajib dipajaki. Ini fungsi dari tax amnesty, bukan
untuk yang patuh sebenarnya. Untuk yang tidak patuh itu supaya dia sama dengan yang patuh tujuannya. Nah, kemudian kebijakan berikutnya adalah revaluasi aset. Ya, tentang penyusunan kembali nilai-nilai aset perusahaan, ya, ini agar meringankan beban cash flow-nya saat dia direvaluasi dengan tarif pajak yang semula 10% menjadi 3% dan sekarang untuk yang akhir 2016 6%. Kemudian ada target PNBP kepengurusan izin investasi ekspansi dan seterusnya. Jadi negara di sini memang membutuhkan uang yang cukup banyak untuk membiayai. Di sini selain tax amnesty berarti itu ada pemasukan pajak. Ini ada pemasukan pajak juga dan pemasukan penerimaan negara bukan pajak. Jadi uang masuk. Negara juga butuh investasi. Berarti untuk mempermudah investasi butuh yang namanya repatriasi aset. Ini solusi yang paling mudah. Nih, yang tadi diaspora disuruh balik kampung. Balik kampung duitnya ya. Repatriasi. Ini FFI, financial institution di negara X. Ini financial institution di negara kita. Ini wajib pajak. Jadi asetnya dikirim ke sini, dia report kata pajak di sini, tax office. Jadi dia nanti report juga berapa dana yang dia transfer ke sini. Ini juga report. Nanti dibandingkan sudah betul apa belum. Ini nanti wajib pajak yang ada di Indonesia, dia harus menyerahkan rekeningnya ke sini, ngasih surat kuasa ke rekeningnya. Benar nggak yang sudah report ini sama dengan yang direport oleh tax authority yang ada di negara luar. Kemudian FFI ini juga ada model seperti ini. Jadi ada dua ya, repatriasi aset itu ada dua model. Yang pertama, financial institution seperti ini, ada yang langsung kepada wajib pajak, ya, aset dikelola sesuai dengan program pemerintah. Didaftar oleh tim yang dibentuk pemerintah sebagai investor, sebagai program pemerintah. Nanti ini yang masuk financial institution ini dengan tarif pajak yang cukup rendah. Aset dikelola wajib pajak semula di luar sistem masuk ke dalam sistem perpajakan nasional secara sukarela dengan dua cara. Berarti ini ada produk. Pemerintah mengeluarkan produk, institusi juga mengeluarkan produk. Ini peluangnya ada di situ Bapak sekalian ya. Peluang buat institusi keuangan di Indonesia. Kalau memang repatriasi aset ini cool, dana masuk ke institusi keuangan Indonesia, pemerintah akan menyiapkannya produk-produk finansial. Ya, produk-produk finansial di sini. Ya. Nah, jadi saya aspek asas domisili ya. Karena ini contohnya pajak dire dipangkas dari 0,5. Dire tahu? Produk surat utang. Di sini. Jadi 0,5. Reksadana disiapkan untuk menampung dana repatriasi. Ini peluangnya ada di sini. Ya, masuknya ada di situ ya. Apalagi kita sudah gencar-gencarnya untuk produk infrastruktur, butuh uang untuk infrastruktur. Maka nanti aset yang dipindah dari Singapura itu masuk ke Indonesia, masuk sebagai surat utang, reksadana, ya, deposito atau produk finansial lainnya, ya, dengan tarif pajak yang sangat rendah. Dan dana tersebut diputar oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur. Jadi pemerintah utang, pinjam duit ya, istilahnya gitu. Nyambung nggak Bapak sekalian? Jadi nggak hanya terima pajaknya doang, tidak hanya menerima uangnya saja,
pemajakannya juga di sini perputaran uang. Nah, tentu butuh institusi keuangan, ya, bank, aset manajemen, ya kan, asuransi, pemerintah butuh, ya, untuk menampung dana-dana repatriasi tadi. Ini yang rencananya tax amnesty yang nantinya 3 bulan pertama pajak 2% dari selisih nilai harta bersih, bukan harta kotor. Ini yang langsung masuk jadi pendapatan negara ini, net worth, ya, kekayaan bersih. Dengan nilai harta sekian, tebusannya 4-6 untuk permohonan ketiga. Nah, selain itu, wajib pajak yang melakukan repatriasi dananya, artinya duitnya ditarik masuk ke Indonesia, tarifnya 1% 3 bulan pertama, 2% bulan kedua yang ketiga untuk wajib pajak yang mengeksekusi kesetaannya pada 6 bulan terakhir masa berlaku kebijakan. Jadi nanti ada 2 pilihan, duitnya itu tetap di sana atau masuk ke Indonesia, gitu kan? Kalau masuk ke Indonesia, tentu akan dipajaki dengan jumlah yang seperti ini tadi pajakannya. Dan ditambah lagi, kalau masuk Indonesia, masuk ke institusi keuangan seperti ini, ya, hasilnya, bunganya atau interestnya, capital gain-nya, pajaknya juga lebih kecil lagi. Jadi diharapkan seluruh institusi keuangan di Indonesia mendukung rencana repatriasi aset tersebut, ya kan? Ini peluangnya ada di situ ya, untuk industri keuangan. Dan nanti pilihannya dana yang diarahkan untuk pembelian surat utang selama 1 tahun, surat utang negara selama 1 tahun. Setelah itu wajib pajak bisa menggunakan wadah investasi lain seperti infrastruktur, properti, atau usaha retail. Rencananya seperti itu. Nah, namun ada yang khawatir tuh. Ya kan? Siapa yang khawatir? Ya tentu negara sebelah, tetangga sebelah ya. Ini khawatir 30-50% dana diisi dana milik orang kaya Indonesia. Ini beritanya. Klien kami khawatir bertanya tentang ini dan itu. Kedua bagian menolak sebutkan namanya, langsung atau jadi 30-50% terhadap bisnis bank swasta di Singapura adalah orang kaya Indonesia. Tax amnesty 2016 dan tanpa tax amnesty Anda bisa bayangkan ini. IOE, law enforcement di sini ya. Kalau ada tax amnesty berarti ada law enforcement. Jadi nantinya minimalisasi tax dispute dan penegakan hukum dapat dilakukan secara efisien, efektif. Kan udah open kita datanya. Mau diapain lagi, nggak bisa diapa-apain. Istilahnya, Pak kantor pajak, Pak kepala kantor pajak, ini saya sudah open. Uang saya, penghasilan saya, silakan dicek di Singapura juga sama kok rekeningnya dan seterusnya. Ya kan? Kita udah open. Ya kan? Oke, berarti nggak ada dispute. Ya kan? Antara petugas pajak dengan wajib pajak. Namun kalau dia tanpa tax amnesty berpotensi menimbulkan ledakan tax dispute. Anda bisa bayangkan, mau nggak Anda di sini nggak ada tahu-tahu duit Anda yang di sini 1 triliun di sana, pajak yang dilaporkan cuma 1 miliar, berantem nggak itu? Pengadilan penuh Pak, bahkan rame, bahkan asosiasi pengusaha saya dengar, ya, nanti kalau nggak ada tax amnesty, ya, tahun depan kita berantem gituan. Ya. Jadi menimbulkan Pak beban yang tinggi ya, high cost bagi
siapa? Iya, bagi wajib pajak, kos berperkara itu kan, ya nggak usah jauh-jauh ke pengadilan lah, ya kan? Mondar mandirnya ke kantor pajak itu berapa lama? Iya kan? Nah, tarifnya Pak Ibran kok jadi naik nanti kan? Ya di sini. Kemudian bagi otoritas pajak juga itu biaya yang cukup besar. Ya, bagi otoritas pajak itu biaya yang cukup besar, ya kan, untuk melakukan upaya penagihan pajak. Capek juga negara nagih segitu banyaknya. Ya kan? Nih, persiapannya apa Pak kalau gagal nih? Bila teks amnesti batal, ribuan pemeriksa disiapkan kejar pajak orang pribadi. Ada 22.000 pemeriksa pajak yang tersebar di seluruh Indonesia yang akan mengejar orang pribadi. Ya, ini sampai dari detik ya. Nah, ya. Maka pemeriksaan wajib pajak orang pribadi lebih gencar. Bahkan di tahun 2016 ini adalah fokus utama yang diperiksa adalah wajib pajak orang pribadi. Tinggal dilihat aja Mei 2015 nggak ada ya udah, gitu ya. Anda harus bersiap-siap menghadapi pemeriksaan pajak, gitu kan. Nah, karena udah dipastikan nggak jadi Mei udah jalan untuk wajib pajak orang pribadi. Nah, ini momen yang tepat untuk antisipasi. Anda bisa report ya SPT tahunan Anda. Ya, tahun 2015, 14 dan 13 atau sampai tahun 2011. Ini kesempatan yang baik ya, ketika ada musim SPT saat ini, dengan melakukan penyampaian SPT secara baik dan benar. Sudah siap, OJK pun sudah buat juklak pertukaran data, sudah buat informasi AOI bisa dilakukan apabila undang-undang perbankan direvisi. Sudah siap. Kalau nggak jadi teks amnesti, undang-undang perbankan revisi, buka data bank. OJK mendukung penuh langkah pemerintah ya, pemberlakuan AOI ini. Dan ada tambah satu lagi ini, aturan yang paling baru. Tata cara pertukaran AOI sudah ada, peraturan Menteri Keuangannya nomor 125. Sudah ada. Di sini identitasnya, jadi setiap institusi keuangan diwajibkan melaporkan informasi nama, nomor kartu identitas, paspor, atau nomor wajib pajak, NPWP, alamat lahir, dan seterusnya. Terus nanti bentuknya seperti apa? Penghasilannya yang dilaporkan. Nah, itu kurang lebihnya. Ini yang sudah berlaku peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan AOI. Baik, terima kasih. Ini akan saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Pak Yuki. Kita beri aplaus kepada Pak Yuki. Jadi Ibu Bapak sudah 1 jam kita mendengarkan paparan dari Pak Yuki, dimulai dengan globalisasi yang tanpa batas menimbulkan bahwa bisnis itu meluas kemana-mana, timbullah masalah perpajakan internasional, jadi ada tax competition di antara negara, gitu ya. Kemudian siapa sih yang berhak kemudian memajaki, gitu ya. Jadi fokus-fokusnya adalah bagaimana bisa melakukan minimisasi pajak, begitu ya. Dan yang terakhir tadi kita dengarkan sama-sama tentang tax amnesty, gitu ya. Nah, tapi satu hal juga perlu kita ingat bahwa kita harus membantu Dirjen Pajak juga, gitu ya. Kalau enggak tiap tahun dirjennya itu ganti. Jadi tahun kemarin karena target pajaknya nggak kecapai, dirjennya mundur, gitu ya. Nah, kalau tadi melihat APBN-nya segitu beratnya nggak kecapai lagi, dirjennya mundur lagi, gitu ya. Kalau tiap tahun dirjen pajaknya ganti terus, jadi susah juga Pak Yuki ya. Nanti lama-lama presidennya mundur Pak. Nah, baik Ibu Bapak, tadi banyak sekali yang bisa kita bahas di sini. Jadi untuk diskusi kami buka kesempatan pertama 3 penanya. Jadi dari sebelah kanan ini kita bagi adil 1 lajur begitu ya. Kita mulai dari lajur yang pertama, ada yang ingin memberikan pertanyaan, pendapat atau yang mau didiskusikan, kami persilahkan.
Nggak ada, pojok sini. Pas ya. Oke, dan jalur kedua ada yang Ibu Bapak, baik. Ibu. Iya, malam Pak Yogi. Selamat malam. Saya ada 2 pertanyaan. Yang satu pertanyaan benar-benar pertanyaan orang awam. Selama ini kan selalu kalau ada wacana pajak tuh selalu dibilang target pajak selalu kurang. Sebenarnya saya agak tergelitik sih. Sebenarnya dari Departemen Pajak ada nggak sih transparansi kepada rakyat? Misalnya contoh, 1 tahun kekumpul pajak 1.000. Kita tuh rakyat mungkin pengen tahu 1.000 dipakai buat apa aja. Jujur ya Pak, kita tuh suka seuzon sama Departemen Pajak. Duitnya masuk buat apa? Mungkin itu yang menyebabkan orang agak ogah-ogahan, agak alergi untuk jujur masalah pajak. Itu pertama. Kalau misalnya bisa kita lihat laporan pajak dipakai buat apa aja, lihatnya di mana? Kalau ada. Yang kedua saya kurang jelas tadi mengenai FATKA Pak Yuki. Tadi kalau masalah FATKA itu gini ya. Kalau misalnya ada Bank A di Amerika, itu dia mau buka cabang di Indonesia, Bank A. Terus misalnya ada orang Amerika kalau dana di Bank A-nya itu kan dia harus lapor ya. Kalau nggak nanti yang Bank A-nya di Indonesia kena pajak 30%. Bagaimana kalau misal Bank A ini dia tidak punya cabang di Amerika, tapi dia buka di Indonesia dan ada orang Amerika mau taruh dana. Itu kan harus lapor pajak, harus FATKA juga benar ya Pak Yuki ya. Kalau dia nggak lapor FATKA, apakah 30% juga nanti kena? Itu. Ya, thank you. Sally. Mungkin saya ada 2 pertanyaan. Namanya dulu Mas? Doni. Iya. Ada 2 pertanyaan itu. Yang pertama, isu dari perpajakan yang saya terima. Itu yang pertama itu adalah tax amnesty tidak diterapkan lagi. Dan juga isu mengenai peraturan pemerintah nomor 46 tentang omset yang 1% di bawah 4,8. Apakah itu betul Pak? Terus yang kedua, untuk perbedaan kawasan bebas dengan kawasan ekonomi khusus. Jadi di kawasan bebas kan tertera di dalam peraturan pemerintah nomor 10 tahun 2012 dan juga peraturan pemerintah yang diubah menjadi nomor 96 tahun 2015. Apa perbedaannya antara kawasan bebas dan kawasan ekonomi khusus, dan bagaimana kita kalau ingin melakukan kawasan ekonomi khusus, pengajuannya seperti apa? Begitu. Terima kasih. Untuk masalah Ibu Sally ya, yang beliau tanyakan berkaitan dengan transparansi penggunaan dana. Jadi ceritanya bahwa negara kita itu sedang membangun, ya, membangun. Nah, di sini tentu butuh dana, ya. Usulan-usulan tersebut dari kementerian masing-masing, kementerian lembaga. Contoh, Kementerian Lembaga Pekerjaan Umum, dia ingin membangun suatu jembatan, jalan raya, gedung dan seterusnya. Ada rinciannya dia bikin. Dia bikin rinciannya bahwa nanti saya akan bangun ke Indonesia mana aja, ya kan? Terus di mana aja, bentuknya apa, dananya berapa, budgetnya di kementerian. Kemudian Kementerian Sosial programnya apa, gitu kan? Kemudian Kementerian Hukum dan HAM programnya dia apa? Masing-masing kementerian itu punya program. Program itu ada dananya. Nah, dana tersebut dimasukkan jadi satu ke dalam yang namanya APBN, yaitu belanja negara. Di dalam belanja negara ini ada juga penerimaan. Nah, jadi tugas dari Ditjen Pajak mengumpulkan dana untuk permintaan dana oleh masing-masing kementerian. Ya. Terus kita tahunya di mana Pak transparansi tersebut? Di dalam Undang-Undang APBN yang setiap tahun disahkan oleh anggota legislatif kita. Ya, di dalam Undang-Undang APBN secara globalnya, ya kan? Tujuannya untuk apa? Ada semua di situ. Nah, untuk lebih rincinya lagi, ini kan dipecah lagi. Ya, dipecah lagi, itu nanti di Sekretariat Kabinet. Bapak Ibu sekalian bisa buka ke website dari Sekretariat Kabinet. Ya, Sekretariat Kabinet
Di situ juga ada peraturan presiden yang mengatur pos-pos alokasi dananya untuk apa aja. Diambil dari mana? Dari pajak, PNBP, atau yang mana? Di situ ya. Kemudian nanti untuk lebih detailnya lagi, programnya bentuknya apa, nanti bakal jadi apa, jalannya di mana, lokasinya masing-masing kementerian, di website masing-masing kementerian. Itu juga sudah ada semuanya. Jadi masyarakat bisa melihat di situ. Ya, berurutan mulai dari APBN, Sekretariat Kabinet sampai masing-masing kementerian. Jadi yang mengelola dana tersebut bukan Ditjen Pajak. Istilahnya Ditjen Pajak itu cuma nyari duitnya saja. Ya, begitu nanti wajib pajak membayar, uang tersebut langsung masuk ke kas negara. Makanya sekarang ada yang namanya e-billing. Ya, mungkin sekalian udah tahu e-billing, ya kan? Dimana begitu kita membayar pajak, duit itu langsung masuk ke bukan ke Ditjen Pajak masuknya, langsung ke kas negara. Ya, yang dikelola masing-masing kementerian. Ya, jadi di negara kita itu seperti itu. Ya, jadi misalkan Kementerian PU, Sosial dan lain sebagainya butuh duit 2.000 triliun. Butuh duit 2.000 triliun ya. Nah, duitnya ada apa enggak itu? Belum ada. Duitnya belum ada. Tugas pajak suruh nyari duit 2.000 triliun buat kebutuhan mereka. Ya kan? Nah, makanya kalau proyek dengan pemerintah sering terlambat kan bayarnya. Nanti di akhir tahun ya, atau 3 bulan sebelumnya udah proyeksi tuh, kayaknya pajak nggak tercapai. Berarti ada yang mandek tuh ya proyek, kalau nggak ditutup dengan hutang. Begitu skema APBN di negara kita. Ya kan? Nah, jadi nggak langsung begitu. Idealnya mungkin kita sebagai perencana keuangan, ya harusnya kita punya duitnya berapa, dipakai untuk apa, betul nggak? Saya punya duit 1 juta, kebutuhan saya ini dan itu. Kalau ya nggak butuh kan dikurangin gitu kan ya, karena kita sudah punya duit. Ini masalahnya enggak, negara kita nggak seperti itu. Negara kita butuhnya apa, duitnya nanti belakangan. Harusnya negara dikelola oleh financial planner. Kemudian pertanyaan berikutnya, FATCA. Jadi FATCA ini adalah khusus berlaku untuk Amerika, tidak berlaku dengan di luar Amerika. Ya, jadi pemajakan tentang financial institution ya masing-masing negara yang sudah bekerja sama tentunya. Ya, Indonesia dengan Amerika sudah bekerja sama. Ya, sudah bekerja sama. Artinya apabila ada nasabah Amerika yang mempunyai rekening di Indonesia, ya, maka dia harus financial institution yang ada di Indonesia wajib memberikan data tersebut ke pemerintah Amerika. Ya, wajib ke pemerintah Amerika. Skema yang pertama, apabila di sini mempunyai cabang di Amerika, atau kebalikannya, yang Amerika punya cabang di sini, maka yang di Amerika itu akan dikenai pajak apabila di sini tidak mau terbuka. Itu skema pertama. Nah, itu ya, berarti skemanya adalah government to business. Kemudian ada skema kedua adalah G2G, government to government. Jadi apabila skema yang kedua nanti tidak bisa diterapkan, ya berarti kita dengan pemerintah Amerika gimana nih, warga negara Amerika yang di sini kok nggak report. Berarti yang report adalah pemerintah kita, dan kalau pemerintah kita nggak perlu pakai denda-denda segala, otomatis sudah lapor. Itu skema yang kedua, government to government. Nah, hanya ada 2 skema saja. Gampangannya kalau itu tidak jalan berarti ya pakai G2G. Ya kan? Kita yang menekan, pemerintah kita lah yang menekan institusi keuangan di Indonesia agar mau memberikan memberikan data nasabah Amerika untuk IRS-nya Amerika atau kantor pajaknya Amerika. Jadi pemerintah kita yang menekan. Itu namanya G2G.
sudah otomatis masuk. Kalau apalagi bank BUMN, kalau bank asing ya disuruh pergi sanksinya. Banknya maksudnya. Kalau misalnya bank asing ini bank A bukan Bank Indonesia ya suruh pergi, kurang lebih seperti itu. Oke, yang berikutnya pertanyaan. Yang berikutnya tentang tax amnesty, kemudian kawasan bebas. Oh iya. Nah, tadi tax amnesty saya lupa pertanyaannya apa. Oh, isunya. Isu tax amnesty ini memang banyak berkembang ya. Jadi macam-macam. Di sini masih dalam hal penggodokan. Ya ini yang seperti di makalah yang saya sampaikan bahwa ada versi yang dari bruto yang saya sampaikan sebelumnya ternyata berubah. Sekarang menjadi dari net worth atau kekayaan bersih. Nah, apakah jadi diterapkan apa enggak? Saya tidak bisa menjawab jadi atau enggak. Di sini pemerintah sedang mengusahakan ya, karena dua-duanya perlu. Baik pemerintah, wajib pajak maupun investor itu butuh adanya ini tax amnesty. Semuanya butuh ya. Jadi bola itu sekarang sudah ada di DPR. Nah, apabila ternyata tidak jadi, sudah saya sampaikan tadi, ya pemerintah sudah menyiapkan yang namanya AEOI itu tadi dan adanya pemeriksaan wajib pajak orang pribadi secara besar-besaran. Itu yang terjadi, ya kan. Kemudian berkaitan dengan PP 46 ya tadi. PP 46 apakah jadi apa enggak sampai saat ini saya belum ada kabar. Sebenarnya ini kebijakan peraturan pemerintah nomor 46 yang PPh 1% itu adalah kalau boleh saya katakan kecelakaan. Ya, banyak nggak setuju. Bagaimana kok bisa Pak? Awalnya dari Ditjen Pajak itu mengusulkan bahwa 4,8 miliar ke atas itu kan kena PPN 10%, ya kan? Nah, bagaimana jika omsetnya di bawah 4,8 miliar Pak? Kena PPN 1%, PPN bukan PPh. Wajib mungut 1%. Jadi kalau misalkan saya pedagang aqua ini, omset saya itu di bawah 4,8 miliar, ya, di bawah 4,8 miliar. Dagangan saya ini harganya 1.000. Saya jualnya nggak boleh 1.000, saya tambahkan 1%. Berarti 1.000 berapa itu? 1.100. Oh enggak dong, 1.010 ya. 1.010. Saya jualnya 1.010 karena omsetnya di bawah 4,8 miliar. Itu tujuan awalnya. Tetapi undang-undang itu usulan itu masuk birokrasi negara kita kan cukup lumayan, ya. Dari pajak masuk ke kementerian yang lain diolah. Jadi di pajak pun sudah nggak masuk ikutan di situ ya. Udah nggak masuk, diganti oleh yang nggak tahu siapa, ya. Kemudian mungkin PPN-nya anak kecil, dikiranya ini hak, gitu kan ya, mungkin ini ya. Terus tiba-tiba berganti dengan hak, namanya PPh. Ya kejadiannya seperti saat ini yang terjadi. Untuk masalah nanti diganti apa enggak, saya nggak tahu dan sampai saat ini belum ada isu yang berkembang tentang pergantian PP 46 yang PPh 1% final ini. Nah, kemudian tentang perbedaan apa Pak? Oh, kawasan bebas dan kawasan khusus. Nah, kawasan ekonomi khusus, kawasan bebas itu sudah ditentukan oleh undang-undang, ya, undang-undang kawasan bebas, ya. Nah, di sini hanya diterapkan di Batam dan sekitarnya, ya. Namun tidak semua Kepulauan Riau ya, tidak semua Kepulauan Riau. Nah, yang ada adalah Batam, kemudian Tanjung Balai Karimun, itu kemudian ada 3 kalau nggak salah itu ya, saya lupa satunya. Nah, kemudian kalau kawasan ekonomi khusus ini bisa di tempat lain. Nah, perbedaannya apa sih Pak? Kawasan ekonomi khusus maupun kawasan bebas ini sama-sama tidak ada PPN maupun PPh yang dipotong, withholding tax, ya. PPN-nya juga nggak ada. Pajak masuk seperti pajak ekspor, pajak impor nggak ada di dalamnya. Pajak ekspor impor nggak ada, ya kan? Dua-duanya nggak ada. PPN juga tidak ada di situ. Ya kan? Itu beda ya, persamaannya ya, persamaannya. Perbedaannya apabila wajib pajak masuk ke kawasan bebas, dia tidak perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak.
nggak perlu dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Artinya nggak perlu lapor SPT PPN, nggak perlu membuat faktur pajak, ya kan. Namun kalau kawasan ekonomi khusus, meskipun nggak ada PPN-nya, tetap diwajibkan dia untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Lapor SPT juga, lapor membuat faktur pajak juga, gitu ya. Dan di kawasan ekonomi khusus ini yang sudah ada di Indonesia, ya, ini di Tangerang, ya, di Tangerang ada, ya, di sini pelabuhan Tangerang ya ada, di mana fasilitas pajaknya bukan dibebaskan PPN-nya, tetapi terutama tidak dipungut, berarti tetap dibuat faktur pajaknya. Nah, yang saat ini digodok itu Sorong, ya, Sorong itu. Yang saya heran juga kawasan ekonomi khusus itu yang membuatkan dari kementerian ya dan DPR ya, bahwa tujuannya adalah agar orang banyak investasi di situ. Di situ kemudahan banyak, selain pajak juga ada kemudahan izin, ya, kemudahan izin ekspor maupun impor. Nah, banyak sekali kemudahan di dalamnya. Namun ya yang berhasil saya lihat itu hanya di Tangerang. Di tempat lain sepi, ya, seperti di Sorong itu sepi ya. Nah, harusnya melihat dulu ya ketika kita itu membuat kawasan ekonomi khusus mana yang berpotensi. Kalau Tangerang memang potensinya lumayan bagus. Kalau misalkan di Sorong, kemudian di Sulawesi itu masih belum berpotensi karena infrastruktur di sana juga belum memadai. Gitu. Oke, itu jawaban dari saya. Baik, terima kasih Pak Yuki. Selanjutnya kami persilakan dari sebelah sini. Nama saya Otto. Mas Yuki, ini senior saya nih, belum kenal saya. Mau nanya, karena ini bicara tentang tax juga dan CFP, kira-kira dengan kebijakan diaspora ini dan antara batal dan tidaknya, ya menurut saya sih batal tax amnesty. Kira-kira peluang besar apa bagi konsultan pajak dan juga CFP? Itu yang saya mau tanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Otto. Ya, baik, terima kasih Mas Yuki, Pak Sugeng ya. Saya dari Iskandar, staf pengajar di FE Ukrida. Ada dua pertanyaan saya. Yang pertama, Pak Yuki, sepengetahuan Pak Yuki, kira-kira apa upaya pemerintah untuk mengurangi praktek transfer pricing, ya Pak ya? Dan contoh-contohnya kalau ada nih Pak selama ini yang cukup besar itu apa Pak kasusnya untuk transfer pricing? Yang kedua, ini tadi angkanya kecil sekali ya, jumlah pemilik NPWP atau pemegang NPWP ini angkanya 19% tahun 2012 dan meningkat menjadi 22% itu di tahun 2013 tadi angkanya begitu ya Pak. Nah, kira-kira kenapa Pak ya kok keinginan untuk memiliki NPWP menjadi rendah, ya kepatuhannya rendah, atau memang sengaja tidak patuh, atau sanksinya tidak ada? Nah, kira-kira kenapa nih Pak? Kan perlu dicermati juga angka yang sedemikian ya rendahnya gitu menurut hemat kami. Ya demikian Pak Yuki, terima kasih. Terima kasih Pak Degen. Bagi CFP di sini tentu untuk menghadapi IO ini sangat sangat baik ya, IOI. Sebelum terlambat IOI-nya. Di sini apabila ada nasabah atau klien itu bisa diarahkan ke produk-produk investasi atau bisa juga membetulkan laporan pajaknya, ya kan, meskipun terlambat ya kita bikin pembetulan laporan pajak meskipun ada sanksi. Kena sanksi Mbak? Kena. Sanksinya adalah berupa bunga 2%. Nah, ini bagi peluang untuk membuat pembetulan SPT ada peluang bagi konsultan pajak, gitu ya. Peluang bagi konsultan pajak bagaimana kita melakukan pembetulan SPT, ya, surat pemberitahuan tahunan tersebut, karena sudah lewat dari 2015 berarti kena sanksi, ya kan, kena sanksi. Namun sanksi ini bisa direduksi dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 8 tahun 2013, di mana Ditjen Pajak juga memberikan pengurangan sanksi sampai dengan 50%. Lumayanlah dapat pengurangan sampai dengan 50% daripada tidak sama sekali, itu kan. Namun di efeknya nanti ketika IOI jalan, paling nggak kita juga sudah melakukan menempuh step-step yang lebih lanjut lagi. Artinya kita itu sudah
siap menghadapi, ya siap menghadapi, dan kita sudah prepare, ya kan, sini. Dan kita benahi juga pembukuan kita bagi perencana keuangan, CFP dan tax consultant. Ini juga penting untuk mempersiapkan pemeriksaan apabila gagal, untuk membenahi pembukuan dan pencatatan, ya kan. Jadi Dijen Pajak tidak akan melakukan pemeriksaan semena-mena apabila sudah ada pembukuan dan pencatatan yang ada, gitu ya, yang betul untuk sesuai dengan undang-undang. Kemudian pertanyaan berikutnya. Berikutnya Pak Denny menanyakan upaya pemerintah mengurangi transfer pricing, Pak, dan berikan contoh-contohnya. Transfer pricing itu adalah pemindahan, ya, pemindahan pajak, ya, atau pengurangan pajak, atau bahkan nggak bayar pajak sama sekali, ya, atau di sini pemindahan profit, ya, pemindahan profit. Cukup complicated masalah transfer pricing ini, ya, cukup complicated. Dan pemerintah sudah ada menerapkan namanya transfer pricing documentation, ya. Contoh dari transfer pricing adalah kesebandingan harga, ya. Saya ambil contoh. Nah, di sini saya mempunyai gelas. Ini isinya air. Nah, kira-kira ini air apa? Air biasa atau air enggak? Atau air bermerek? Karena saya tahu di sini, berarti ini air ini harganya lebih mahal dibanding air biasa. Ya kan? Apabila nggak ada aqua, saya ambil air biasa, saya bandingkan ya, air ini sama air ini nggak ada mereknya asumsinya. Ini saya bandingkan. Nah, di sini saya jual. Harganya adalah harga pasar. Harganya misalkan cuma 1.000. Ya udah, ini 1.000. Namun apabila air ini saya kasih merek, saya kasih tanda sedemikian rupa, air ini harganya nggak boleh 1.000, air ini adalah 3.000, apalagi mereknya Aqua, saya bisa ngasih harga 5.000, padahal isinya sama. Nah, sah nggak ini jadi masalah. Sah apa enggak? Apabila ini yang mempunyai kaitan hubungan istimewa contohnya, ya. Nah, jadi saya jual Aqua ini, ya kan, merek Aqua. Nah, saya juga jual ke lain mereknya bukan Aqua, ya kan. Namun apabila saya jual ke sesama saya, artinya kepemilikannya ini juga saya miliki juga, ya, kepemilikannya perusahaan ini juga saya miliki, saya jual ke sana. Nah, ini apabila nggak wajar, masa ini dijualnya 5.000, ini kan air biasa, ini sudah terjadi transfer pricing. Menjadi wajar apabila ini wajar merek Aqua kok, siapa sih nggak tahu Aqua? Seperti itu, Pak, ya. Jadi kewajaran di praktek-praktek transfer pricing seperti itu, ya. Nah, ini ternyata menembus batas wilayah, ya. Jadi kalau misalkan ada perusahaan Jepang, ya, menjual ke perusahaan Indonesia yang ternyata perusahaan ini juga miliknya Jepang, ya, dia jual ke Indonesia, ya, harganya ternyata lebih murah, ya kan, atau lebih tinggi, lebih murah, tergantung, ya. Nah, ini bisa terjadi transfer pricing. Masalahnya transfer pricingnya legal apa enggak? Legal apa enggak itu dipengaruhi oleh banyak. Pertama dari jenis usaha, ya kan, kemudian dari merek, gitu ya, atau bisa juga dari komponen-komponen yang lain, ya, nanti macam-macam, ya. Jadi ada yang metode penghitungan pricing banyak, ada metode CAP, ya, yaitu head to head, jenisnya air dengan air, ya, ada juga dengan net margin, yaitu dengan kewajaran-keuntungan. Kalau saya ngambil untung sekian persen, wajar apa enggak sih, gitu kan. Saya jualan mobil Avanza second, saya dapat untung 20 juta, wajar nggak sih, gitu ya. Kalau saya jualan ini
saya dapat untung wajar nggak sih? Nah itu namanya transfer pricing. Kemudian pertanyaan berikutnya, NPWP yang masih kecil. oh, betul. Nah ini masalah yang cukup tidak menyenangkan tentang banyaknya masyarakat kita yang belum ber NPWP, artinya yang belum masuk ke dalam sistem perpajakan di Indonesia. Ya, ini kenapa kok bisa? Kenapa tidak bertanya kepada diri kita sendiri? Itu kan ya pertanyaan kurang lebih Pak ya. Masalah tentang kepatuhan Pak. Ini saya ambil contoh Pak ya. Orang nyebrang di jalan, apakah pasti melewati jembatan penyeberangan? Enggak. Saya nanya sendiri nyebrang. Orang yang kalau ada lampu merah, ya, itu tetap aja dilanggar. Padahal Pak, ini orangnya sama. Dia juga di Singapura, di Indonesia melanggar seperti itu, tapi di Singapura taat banget. Kalau dia mau nyebrang itu cari tempat penyeberangan yang benar, ada zebra cross-nya. Terus ada lampu merah, orang ini benar-benar taat, nunggu sampai meskipun nggak ada polisi, tetap dengan baris rapi, tetap nunggu sampai lampunya hijau. Padahal orangnya sama Pak. Aneh Pak ya, orangnya sama itu benar Pak penelitian. Kok bisa? Berarti apa ini Pak? Budaya. Ya. Terus selain budaya apa? Penegakan hukum. Law enforcement kita kurang. Kita akui bahwa law enforcement kita kurang Pak. Ya. Kita kalau orang nggak punya NPWP, diapain nggak sih? Paling tetapin jabatan, suruh bayar pajaknya, selesai. Ya kan? Ada nggak sampai di penjara? Nggak ada. Gitu ya. Langsung denda di tempat ada nggak? Nggak ada. Jadi law enforcement kita yang kurang Pak. Ini saya ambil contoh seperti itu. Memang kenyataannya demikian. Padahal orang sama, tapi dia tingkahnya berbeda di negara lain. Terima kasih Pak Yuki Dilinoto. Ibu Bapak yang kami hormati, waktu juga yang memisahkan kita. Kembali kita beri aplaus kepada Pak Yuki Dilinoto. Terima kasih Pak atas pencerahannya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat malam semuanya. Ya, kami kembalikan ke panitia. Silahkan. Terima kasih Mas. Selamat malam. Acara selanjutnya akan ada penyerahan sertifikat kepada Bapak Yuki Diwinto, SE CFP, dan Bapak Sugeng Wahyudi, SE MEC, oleh Bapak Dr. SE MM. Silakan dimaju ke depan. Jangan keliru. Oh iya. Aku Surabaya juga. Makasih kan Mas. Foto dulu kan teman. Foto dulu. Foto. Wah, bener aja ini. Pak Samuel melon. Nah, ya, wes, teman-teman. Sebelum acara ditutup, akan ada pengumuman sebentar. Untuk Bapak Ibu, di depan boleh ambil sertifikat di meja pendaftaran. Dan saya akan menutup dengan doa secara Kristiani. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di kerajaan surga, kami kembali mengucap syukur. Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menolong kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhir pada seminar pada malam hari ini Tuhan. Jikalau sebentar kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing, lindungi kami Tuhan sampai ke rumah dan selamat tanpa surah apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat malam dan terima kasih.
Demikian liputan kali ini. Saya Seki Chandra Kurniawan melaporkan dari Ukrida TV.